Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu penguji, salam hormat saya. Perkenalkan, nama saya Hadi Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2, Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 203232999124. Saya akan menampilkan video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 November tahun 2020, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah di SMP Negeri 2 Segah, kelas 8, dengan topik Sistem Peredaran Darah pada Manusia dan subtopik Kelainan serta penyakit pada sistem peredaran darah serta upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning, pendekatan scientific TPEC dengan metode pengamatan, diskusi, dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 2 Segah yang saya cintai dan paling saya banggakan. Bagaimana keadaannya semua hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, saya mau presensi dulu ya. Silahkan nanti dikirim melalui WhatsApp, sebutkan nama, lalu hadir. Stop. Bagaimana keadaan jaringan atau sinyal di tempat kalian masing-masing. Semoga saja pada kegiatan pembelajaran hari ini kita tidak terkendala dengan jaringan ataupun sinyal. Ya, semoga saja kalian bisa mendengarkan ataupun menerima penjelasan dari saya dengan baik gambar maupun suara serta tampilan tayangan PowerPoint yang saya berikan itu akan kalian dapat terima dengan baik. Nah, saya juga meminta kalian untuk tetap stay di HP ya, di HP-nya atau di WhatsApp-nya, karena demi kelancaran pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sudah. Masih dilaksanakan secara daring, tetapi saya harapkan tidak menyurutkan rasa semangat kita untuk terus belajar. Karena pada pembelajaran kita pada hari ini akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dan bisa kita aplikasikan ataupun tularkan kepada orang lain. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menampilkan tayangan PowerPoint di mana pada gambar tersebut itu akan tampak orang yang terkena serangan jantung. Nah, saya ingin bertanya, apa penyebab dari serangan jantung?
selain penyakit jantung, apa saja penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah pada manusia, serta apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun menjaga sistem peredaran darah kita. Nah, untuk mengetahuinya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nanti setelah saya akan menampilkan video-video terkait penyakit sistem peredaran darah pada manusia. Selain itu juga nantinya saya akan membagikan artikel. Nah, dari kegiatan tersebut kita akan, atau saya harapkan kita semua atau kalian bisa menganalisis penyakit-penyakit apa saja yang berhubungan dengan sistem peredaran darah pada manusia, serta upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ-organ sistem peredaran darah pada manusia. Selain itu juga kalian saya harapkan bisa mengaktualisasikan sikap disiplin ya dalam kehidupan sehari-hari untuk membatasi mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak. Ya. Nah, itu tahu ya, merokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan banyak penyakit yang lain yang disebabkan oleh rokok. Oleh karena itu kalian jangan merokok ya. Nah, sayang daripada beli rokok, mending kalian uangnya beli peralatan sekolah atau belikan makanan. Sejak awal pembelajaran tadi saya katakan bahwa pembelajaran pada hari ini itu sangat penting dan juga kaya akan manfaat. Karena agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit pada sistem peredaran darah pada manusia. Serta kita, yang terpenting kita bisa mengkampanyekan atau memberikan informasi ini kepada orang lain agar bisa lebih bermanfaat. Stop. Bagaimana? Sudah ditonton videonya? Nah, setelah ditonton, sekarang apa yang ingin kalian sampaikan atau yang ingin ditanyakan terkait video yang baru saja saya tampilkan tadi?
ya penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, masih ada penyakit yang lain. Begitu juga dengan upaya mencegahnya, bukan hanya dengan berolahraga. Ada upaya-upaya yang lain yang bisa kita lakukan. Nah, untuk lebih bisa kita menganalisis atau mengetahuinya, setelah ini akan saya bagikan LKPD. Nah, LKPD itu akan dilengkapi dengan artikel. Kalian bisa menganalisis keduanya tadi dari artikel serta video yang saya tampilkan tadi. Oke, itu tadi Bapak bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di LKPD tersebut Bapak juga memberikan berbagai artikel terkait bermacam-macam gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah pada manusia. Ya, saya harapkan dari kalian membaca artikel tersebut, kalian bisa mengetahui serta bisa menganalisis penyakit-penyakit apa saja yang terdapat pada sistem peredaran darah pada manusia, serta upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menjaga sistem peredaran darah kita. Presentasikan gangguan penyakit. 1. Jantung koroner. Akibat pada tubuh, rasa sakit luar biasa pada jantung bisa menyebabkan kematian, Pak. Upaya pencegahannya, Pak: olahraga teratur, tidak merokok, konsumsi makanan rendah lemak. 2. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Akibat bagi tubuhnya, Pak, kerusakan pembuluh darah pada jantung. Upaya pencegahannya: kelola stres, rutin berolahraga, makan makanan yang memperlancar peredaran darah, tidak merokok. Pak, Assalamualaikum dan selamat siang. Saya ini ingin menganalisis penyakit akibat bagi tubuh serta upaya untuk pencegahannya. Nah, ini nomor 1 gangguannya itu jantung koroner penyakit. Terus akibat bagi tubuh, rasa sakit luar biasa pada jantung dan bisa menyebabkan kematian. Nah, nomor 2 upaya pencegahannya itu lagi: olahraga teratur, tidak merokok, konsumsi makanan rendah lemak.
Ya. Apalagi baju yaitu tekanan darah. Akibat bagi tubuh ialah kerusakan pembuluh darah dan jantung. Upaya pencegahan yaitu kelola stres, rutin olahraga, makan makanan yang memperlancar peredaran darah, dan tidak merokok. Apalagi Bapak sering merokok ya Pak, kalau bisa dihentikan untuk bisa menjaga kesehatan imun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat. Oh iya Pak, Sini Pak, 3. Kenapa Pak? mana videonya sudah Saya tak? ingin Waduh, woi mempresentasikan cepet deh. gangguan atau penyakit. 1. Jantung koroner atau sakit luar biasa pada jantung dan bisa menyebabkan kematian. Upaya pencegahannya: olahraga teratur, tidak merokok, konsumsi makanan rendah lemak. Titik. Hipertensi, tekanan darah. Akibat bagi tubuh, kerusakan pembuluh darah dan jantung. Upaya pencegahan: kelola stres, rutin olahraga, makan makanan yang memperlancar peredaran darah, tidak merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Celia Andini dari kelas 8A. Saya ingin memberikan informasi kepada orang terdekat saya tentang analisis gangguan penyakit akibat bagi tubuh serta upaya untuk pencegahannya. Permisi. Maaf Mbak, saya mau memberikan informasi tentang analisis gangguan penyakit akibat bagi tubuh serta upaya untuk pencegahannya. Gangguan penyakit jantung koroner. Akibat bagi tubuhnya, rasa sakit luar biasa pada jantung yang bisa menyebabkan kematian. Upaya pencegahannya: rajin olahraga, tidak merokok, konsumsi makanan rendah lemak. Gangguan penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Akibat bagi tubuhnya, kerusakan pembuluh darah dan jantung. Upaya pencegahannya: kelola stres, rutin olahraga, makan makanan yang memperlancar peredaran darah, tidak merokok. Gangguan penyakit anemia, kurang darah. Akibat bagi tubuh, pusing, kulit pucat, pingsan. Upaya pencegahan: istirahat cukup, konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Terima kasih ya Mbak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Nama saya Sri Ayu Aprina Ancu, kelas 8A, ingin menginformasikan tentang analisis penyakit akibat bagi tubuh serta upaya pencegahannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis penyakit akibat bagi tubuh serta upaya pencegahannya. Ya, di sini gangguan atau penyakit yang pertama, jantung koroner. Akibat bagi tubuh, rasa sakit pada tubuh yang bisa menyebabkan kematian. Upaya pencegahannya: rajin olahraga, tidak merokok, dan konsumsi makanan rendah lemak. Gangguan atau penyakit yang kedua, hipertensi. Akibat bagi tubuh, kerusakan pembuluh darah dan jantung. Upaya pencegahannya: hindari stres, rutin olahraga, makan makanan yang memperlancar peredaran darah, dan tidak merokok. Gangguan atau penyakit yang ketiga, anemia atau kekurangan darah. Akibat bagi tubuh, pusing, kulit pucat, dan pingsan. Upaya pencegahannya: istirahat yang cukup dan makan makanan yang mengandung zat besi. Baiklah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan kepada orang tua saya tentang analisis gangguan penyakit akibat bagi tubuh serta cara untuk mencegahnya.
Baiklah, saya akan melanjutkan analisis gangguan penyakit akibat bagi tubuh serta upaya untuk mencegahnya. Gangguan penyakit yang pertama, jantung koroner. Akibat bagi tubuh, rasa sakit pada tubuh yang bisa menyebabkan kematian. Lalu, upaya pencegahannya, rajin olahraga, tidak merokok, dan konsumsi makanan yang rendah lemak. Gangguan penyakit yang kedua, hipertensi. Akibat bagi tubuh, kerusakan pembuluh darah dan jantung. Lalu, upaya pencegahannya, hindari stres, rutin olahraga, makan makanan yang memperlancar peredaran darah, dan tidak merokok. Gangguan penyakit yang ketiga, anemia atau kekurangan darah. Akibat bagi tubuh, pusing, kulit pucat, dan pingsan. Upaya pencegahannya, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kira-kira penjelasan saya sudah lengkap, Bu? Sudah sangat lengkap, sudah jelas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, baiklah. Jadi setelah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, tadi sudah saya menampilkan video di link YouTube terkait penyumbatan pembuluh darah serta aktivitas yang bisa mencegah kita dari penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Selain itu juga tadi kalian juga sudah mengerjakan LKPD, di mana untuk mengerjakan LKPD tadi kalian juga sebelumnya membaca artikel, ya, artikel tentang berbagai macam penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Nah, dari semua kegiatan pembelajaran kita yang sudah kita lakukan tadi, adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada hari ini, yaitu adapun penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah manusia, itu saya beri contoh ya, misalnya penyakit jantung. Nah, penyakit jantung itu disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah di jantung. Nah, penyakit jantung ini banyak penyebabnya, yaitu orang yang merokok, terus orang yang kurang atau tidak bisa menjaga pola makannya, dan juga tidak rajin berolahraga. Nah, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita dari penyakit-penyakit tersebut, yaitu dengan kita mengkonsumsi makan makanan yang sehat, jangan terlalu banyak mengandung lemak, dan juga kita harus rajin berolahraga, karena berolahraga itu kita sehat. Dan juga ya, coba sekarang kalian yang menyimpulkan apa yang kalian bisa dapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi nanti siapa yang mau menyimpulkan, silahkan bisa mengirimkan melalui pesan suara di WhatsApp group. Ya, stop. Setelah menyimak video dan membaca artikel, kesimpulan yang bisa diambil adalah penyakit pada sistem peredaran darah ada jantung, terus hipertensi, hipotensi, anemia, ambeien, dan lain-lain. Serta upaya untuk mencegahnya adalah rajin olahraga, kurangi konsumsi makanan yang berlemak, tidak merokok, dan jangan stres. Dan kita juga bisa menyampaikan informasi ini kepada orang lain, Pak, agar bisa lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Celia Andini dari kelas 8A. Saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran di atas. Kesimpulan. Setelah menyimak video dan membaca artikel, kesimpulan yang bisa diambil adalah penyakit pada sistem peredaran darah
ada jantung, hipertensi, hipotensi, anemia, ambien, dan lain-lain. Serta upaya untuk mencegahnya adalah rajin olahraga, kurangi konsumsi makanan berlemak, tidak merokok, dan jangan stres. Kita juga bisa menyampaikan informasi ini kepada orang lain, Pak, agar bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sudah ada beberapa dari kalian yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Itu semua betul. Jadi intinya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita itu, kita harus rajin berolahraga, kurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, terus juga istirahat yang cukup, dan juga kita harus rajin berolahraga. Oke. Ya, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan bukan? Ya, saya harapkan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini itu bisa kalian pahami. Ya, jadi memang saya sadar bahwa pembelajaran kita pada hari ini itu terkendala dengan waktu ya, waktu terjaringan, sehingga memang ada beberapa hal yang memang kurang maksimal. Nah, saya harapkan di pembelajaran selanjutnya kita lebih bisa maksimal lagi. Ya. Ya, oke. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan latihan soal. Ya, ada beberapa latihan soal pilihan ganda kepada kalian. Nanti bisa kalian kerjakan dan kalian kirimkan melalui grup WhatsApp. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin berpesan selalu jaga kesehatan. Ya, ikuti selalu protokol kesehatan dari pemerintah. Selalu cuci tangan, pakai masker, selalu jaga jarak. Dan juga saya berpesan, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, kita nggak usah kemana-mana. Ingat sebagai pemerintah, di rumah saja. Oke, saya cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.